Wahbub lan demenana sapa sira linasi marang manungsa demeni ma ing perkara tuhibbu kang seneng sapa sira linafsika kedue awak dhewe ira hatta takuna sehingga ana sapa sira bijannatin iku ana ing dalem swarga tatanamu kang kepenak sapa sira. Artinya nadam ini adalah nadam yang kedua dari akhir, insya Allah setelah rutinan yang akan datang khataman kitab ini maka di musola ya, kita disebut ya. Jadi yang terakhir wahbub linasid ma tuhibbu li nafsika hatta takuna bi jannatin tatana'amu, dan cintailah kepada manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri ya. Sehingga nanti kamu akan masuk surga yang di surga itu penuh kenikmatan. Ini arti nadumnya. Jadi senangilah saudara-saudara kalian, manusia-manusia ya, sebagaimana kalian menyenangi diri kalian sendiri, dan itu yang akan menghantarkan kalian menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, rawahul Bukhari wa Muslim. La yu'minu, tidak sempurna iman seseorang. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang hatta yuhibba li akhihi, sampai dia bisa mencintai li akhi kepada saudaranya ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana ia bisa mencintai dirinya sendiri. Jadi cinta kepada saudara ya, cinta kepada manusia, cinta kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala ini juga akan menjadi satu patokan bahwa seseorang itu imannya sempurna atau tidak. Walaupun ibadahnya luar biasa, sholatnya, puasanya, sedekahnya luar biasa, tapi di dalam hatinya dipenuhi dengan kebencian, ini berarti keimanannya. Jadi jangan terkecoh dengan nilai ibadahnya, jangan terkecoh daripada nilai sedekahnya, tetapi yang dilihat adalah hasil daripada sholat, hasil daripada zakat, hasil daripada puasa itu sendiri. Apa hasil daripada sholat, hasil daripada puasa kita, hasil daripada sholat kita? Kita akan damai kepada sesama manusia. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi selalu menebarkan keselamatan, dipenuhi dengan keikhlasan. Hasil dari puasa apa? Kita dipenuhi simpati dan empati. Kita tidak egois. Ini hasil daripada
Kalau orang banyak sholat, kemudian dia tidak ikhlas dan tidak punya sifat kasih sayang, tidak memberikan kedamaian kepada orang lain, maka sholatnya ini belum berhasil. Ketika seseorang itu ahli puasa, tetapi dia egois, nggak ngurus sama tetangga, apakah ini menyakiti tetangga, apakah ini membuat saudaranya yang lain ini tersinggung, tidak ngurus, egois, yang penting saya, ya, maka tidak ada nilai, tidak ada hasil dari nilai puasanya itu. Maka di dalam beberapa kitab disampaikan ada satu hadis bahwa para walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mendapatkan pangkat kewalian karena puasanya, karena banyaknya puasa sholatnya, karena banyaknya qiyamul lailnya, karena banyak puasanya, karena banyak sedekahnya, tetapi mereka mendapatkan pangkat kewalian karena sakhawatin nafas, jebarnya hati. Jadi, jebarnya hati ini yang sulit, ya. Punya hati yang lapang, punya hati yang jebar, punya hati yang lembut, punya hati yang lebar, ya. Hati yang lebar itu ya tawadhu itu. Sehingga pada beberapa pertemuan yang lalu kita sampaikan dahulunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bahwa Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendapatkan pangkat Sultanul Auliya itu disebutkan 3 hal, yakni yang pertama sifat al-karam, dermawan. Beliau itu sangat dermawan. Kemudian yang kedua dengan sifat tawadhu, rendah hati, punya hati yang jebar. Kemudian salamatis sudur, hatinya selamat, ya. Tidak ada rasa dengki, tidak ada kebencian, tidak ada dendam, ya, dan lain sebagainya. Tidak ada sombong, tidak ada ujub dan lain sebagainya. Apalagi mereka jauh. Maka saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna hadis yang kita dengar tadi adalah aila yakmulu imanu ahadikum hatta yuhibba li akhihi walau kafiran. Ini sangat umum. Jadi tidaklah iman, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kepada setiap saudaranya walau kafiran, senajan saudaranya itu orang kafir. Ini ya, jadi hadisnya ini jelas. Ini ya, hadisnya jelas dan maknanya jelas. Min ghairi ayyakhussa bi mahabbati ahadan duna akhar. Mithlama yuhibbu ayyahsula li nafsi min at-ta'at wal mubahat ad-dunyawiyah. Seseorang yang mencintai saudaranya itu, walaupun saudaranya kafir, dia tidak mengkhususkan cintanya kepada seseorang kemudian dia akan membenci yang lain, tidak. Dan tidak dewe-dewe misalnya satu majelis ini disenangi, majelis yang lain saingan, ini tidak boleh. Berarti itu masuk hadis tadi, imannya tidak atau belum sempurna. Jadi orang yang mampu mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri itu baik dalam hal ketaatan, dalam hal ibadah. Misalnya gini, saya punya teman akrab, kok dia masih nakal, kita menasihati dirinya, ayolah sholat misalnya, ayo sampai kecuali kalau aku ajar, ayo kalau aku sholat jamaah. Nah berarti sampean ngajak jamaah, sampean mengharapkan kebaikan itu bentuk cinta sampean kepada sampean. Atau ada teman sampean yang mungkin masih ahli maksiat, dikasih tahu, aku misalnya lagi maksiat terus, belum lagi dikandani dengan apa? Dengan kata yang halus. Ini juga bagian daripada cinta. Maka amar ma'ruf nahi munkar itu
sebenarnya dasarnya ya hadis ini juga, mencintai saudara. Maka dalam Islam itu ketika peperangan itu, kalau musuh itu sudah menyerang atau musuh tidak bawa senjata, kita tidak boleh memeranginya, ya. Atau bahkan membunuh. Ya jangankan musuh, ya. Seseorang yang di situ, para wanita, anak-anak itu tidak boleh tersentuh oleh peperangan orang kafir. Maka kalau kita dianggap agama yang ekstrim itu ya tidak sesuai, ya tidak sesuai. Nah, keimanan kita saja dan itu didasar bisa sempurna bila rasa cinta kita ini semakin tinggi kepada makhluknya Allah, walau kafirun saja orang kafir. Ataupun cinta kita kepada saudaranya seperti mencintai dirinya itu di dalam hal dunia. Sampai dulu punya teman, ya, punya teman kok uripe sengsara, sampai di pekerjaan enak. Jadilah menjadi tolong memposisikan diri kita senang ketika saudara kita ikut senang. Jadi awake ayo mas atau dek atau nek senang dijak senang supaya dia melok senang. Itu namanya bagian mencintai. Begitu pula ketika saudara kita ini mau terjerumus ke dalam kehancuran, kecelakaan, dia tidak dia ojo melokai. Nah itu percaya ngapusi. Nah dalam bab ghibah kemarin boleh kita ini mengumbar aib seseorang dengan tujuan apa? Untuk menyelamatkan orang lain. Ojo karo dia busito. Tapi yang tetap lebih utama itu memakai sindiran. Nggak usah melok si A, tidak usah menyebutkan itu. Jadi pokoknya awake dhewe seneng diperlakukan seperti itu, maka perlakukanlah saudaramu seperti engkau senang diperlakukan. Itu namanya cinta. Juga berilah nasihat. Nasihat itu maknanya mengharapkan kebaikan. Jadi nasihat itu mengharapkan kebaikan. Nasihat itu kalau kamu ya enggak berarti. Ya kadang-kadang itu nggak boleh. Yang penting tujuannya adalah mengharapkan kebaikan dari saudara kita. Dan juga wa idza ra'aita lahu hasanatan azhartaha aw sayyi'atan katamtaha. Dan ketika kalian melihat, ya, melihat saudara kalian itu berbuat baik, ketampakkan kebaikan mereka. Dan ketika kalian melihat keburukan, maka simpanlah, pendamlah, tidak usah disebarkan. Dan juga ketika kita mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari saudara kita, ya lebih baik kita tanggung. Hamlul adza, menanggung kesakitan dari perlakuan orang lain. Ya, itu juga bagian daripada cinta kita kepada saudara. Jadi apa-apa ini mengalami lah. Itu jenis menanggung kesakitan, dan itu bagian daripada cinta. Oh, nek seneng kan maksud diapusi loh, belum. Ya, put. Benar. Ya, itu loh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini saya langsung dapat dari Yasabit langsung dapat gurunya dari Abu Yasir Muhammad, saya Abu Yasir Muhammad dari abahnya, dari Abu Sayyid dari jalan sampai kepada Rasulullah. Dari saya di antara hadis yang mutawatir hadis ini. Jadi sanadnya mutawatir secara lisan, dia langsung menyampaikan, ini saya dapat dari guru saya, ini dapat dari guru saya, gurunya sampai kepada Rasulullah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya. Orang-orang yang punya sifat kasih sayang, Ar-Rahimun, Ar-Rahimin,
ya, arhamar rahimin atau ar-rahimun itu rofa, kalau ar-rahimin itu nasab atau jer. Ar-rahimun orang-orang yang punya sifat kasih sayang, yarhamuhumur rahman, akan disayangi oleh zat yang rahman, zat yang penuh kasih sayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, sayangilah penduduk. Man fil ardi, kalau kita berbicara dalam ilmu nahwu, man itu adalah orang-orang yang berakal, berarti manusia di bumi. Tapi ketika kita berbicara makna umum, man itu bisa saja dimaknai seluruh penduduk bumi, ya. Maka kata Rasulullah, yarhamkum man fis sama, kalian akan disayangi oleh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Malah malaikat. Jadi kalau orang yang suka menebarkan kasih sayang, berarti itu imannya sempurna. Kalau imannya sempurna, disayangi oleh para. Kenapa kok bisa disayangi oleh para malaikat? Kalau malaikat tidak nyayangi orang yang soleh, malaikat dosa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika cinta kepada seorang hamba, ya, Allah itu langsung berikan pengumuman, ya malaikati inni uhibbu fulan, wahai para malaikatku, aku mencintai si A, fa uhibbu, maka cintailah si fulan. Jadi ketika Allah ini mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengumumkan di dalam malaikat, dan akhirnya para malaikat itu mengumumkan kepada penduduk bumi yang kita sendiri tidak mendengar. Kalau hewan-hewan semuanya mendengar, sehingga kita tidak heran kalau wali-walinya Allah bisa menundukkan hewan, bisa angin, bisa tunduknya karena binatang buas bisa. Karena apa? Karena itu mereka mendengar pengumuman dari malaikat. Jadi pantas kalau ada orang soleh, orang yang imannya sempurna, tentunya adalah orang soleh, dia akan dicintai oleh penduduk langit. Karena sebelum penduduk langit mencintai, Allah sudah memerintahkan untuk mencintai orang yang dipenuhi kasih sayang. Maka tidak ada kekerasan atas nama agama. Misalkan kita suami istri, kita nggak boleh main pukul, bahkan lebih harus. Itu ada bahasa Al-Quran, jadi tidak boleh memukul pakai kekerasan. Kalau istri kita, ya kita punya istri, dikasih tahu nggak mau, dinasihati suruh sholat nggak mau, sudah pernah, ya hanya ada istilah khusus, jadi bisa saja atau kita kembalikan kepada orang tua. Mengembalikan itu bukan niatan cerai, tapi supaya sama-sama intro. Tapi ya cuma malah kuali, kadang-kadang ada khusus itu malah pakai kesempatan untuk bean karo liyo. Jadi kurang repot itu zaman sekarang. Jadi kalau zaman dulu itu khusus itu supaya masing-masing laki dan perempuan itu saling introspeksi, kira-kira yang kurang itu apa? Kok bisa terjadi rumah tangga yang tidak harmonis? Saat itu. Tapi nek sampai angka ini dia tambah enggak. Maka ya kadang-kadang perlu, walaupun kita ini khusus ada bisa panjang, ya bisa kamar aja sampai takutnya tidak terjadi itu. Nah, kata Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Qushini Al-Malibari, kalau kalian ini mencintai sesama saudara kalian, ya, bisa mencintai sesama saudara kalian seperti halnya mencintai diri kalian, maka hatta takuna bi jannatin tanah, itulah yang akan memasukkan surga kepada kalian, yang dimana di dalam surga itu terdapat kenikmatan yang luar biasa, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bi bali ahad. Kenikmatan surga itu tidak pernah terlintas dalam pikiran kita. Jadi kalau sampai pernah bayangin bidadari, itu kenikmatan surga itu tidak bisa dibalik lebih dari itu. Jadi
gitu ya. Jadi tidak bisa dibayangkan dengan mata, atau kita ini belum pernah melihat dengan mata ataupun mendengar kenikmatannya tentang surga. Jadi kalau yang diceritakan Al-Quran atau yang kita pahami tentang kenikmatan, gambaran kita kan dengan realita dunia. Surga itu seperti ini, pengen sate betapa dewi, pengen buah atau dewi, minum apa susu minum. Beda. Diceritakan dalam tafsir ini, orang Yahudi ya, dulu itu ketika mereka mendapatkan makanan dari surga, namanya apa? Manna salwa. Pernah dengar di Al-Quran kan ada itu apa? Manna wasalwa di ayat ini. Manna wasalwa itu jenis burung, jadi daging burung. Makanya kalau kadang ono sing ngarani gemuk, ono sing ngarani apa jenenge boyo, ono sing ngarani burung merpati, pokoknya dagingnya semua. Nah, memakan itu makanan surga, jadi langsung dikirim dari surga. Doanya Nabi Musa, jalan panganan Soro gak gelem Yahudi, nek Soro titik kafir deh. Nabi Musa itu kan dikirimlah makanan dari surga. Setiap hari dapat makanan jatah mana wasal. Makanannya sama, tetapi setiap orang makan itu tambah enak. Tidak ada rasa termasuk makan surga. Dan namanya ya apa tadi Bani Israel ya. Bani Israel sudah dapat itu enak. Bilang, Musa gak enak. Mosok makan kayak seperti ini. Dari dulu makannya burung saja, kok ya ada sayuran, kok ya kita bisa bercocok tanam. Akhirnya sama Allah dikabulkan. Makanan dari surga itu dihilangkan, mereka akhirnya bingung bercocok tanam. Mereka menanam sayur. Setelah bercocok tanam sampai enak amin, begitu. Jadi itu cerita-cerita tentang makanan ataupun kenikmatan ya sedikit amat sedikit tentang kenikmatan surga yang itu merupakan apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita lihat mungkin, ataupun mungkin yang pernah terbersih dalam hati kita. Padahal kenikmatan surga itu tidak pernah terbayang dan tidak pernah terlihat, kita tidak pernah mendengar. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sedikit kajian kita, insya Allah besok kita akan ringkas dari isi kitab ini, ya, kitab Qawmi itu yang ini. Jadi ada 40 hadis. Barang siapa menjaga 40 hadis, maka dia akan masuk surga. Ya. Maksudnya hadis ini adalah ajaran-ajaran dari Rasulullah. Walaupun kita tidak hafal, kita minimal belajar untuk mengamalkan dari 40 hadis itu. Minimal kita bisa mengamalkan isi kitab ini, berarti kita sudah berusaha mengamalkan 40 hadis itu. Ya. Itu nanti insya Allah kita akan lakukan di sesi terakhir. Dan semuanya diberikan pada Amin. Dan mudah-mudahan untuk kita hadir di majelis ini pada Rasulullah Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah ya Subhani Bilana bin Nurani Bilwali Qudbir Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Ya Rabbi bil Mustafa Balik maqasidana Waghfir lana Ramadan Ya Allah ya Subhani Judlana bin Nurani
bil wali qutbir rabbani Syekh Abil Hasan Asyadili. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Allah ya Subhani judlana bil nurani bil wali qutbir rabbani Syekh Muhammad Al-Jazuli. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Allah ya Qudus najina min syarril bus bil wali syamsi sumus Al Habib Abdullah Al-Idrus. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Allah ya Rabban nas najina min syarrin nas bil wali qutbil anfas Al Habib Umar Al-Attas. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Allah ya Jawad judlana bil murad bil wali qutbil irsyad Al Habib Abdullah Al-Haddad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Allah ya Sattar judlana bil mukhtar bil wali qutbil akhyar Al Habib Umar Al-Muhdar. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Allah ya Mannan judlana bil ghufran bil wali qutbil irfan Al Habib Ali As-Sakran. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Allah ya Rahim judlana bin na'im bil wali qutbil adim Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Allah ya Ghafur judlana bil qabul bil wali qutbil masur Masyayikhuna Abdus Syakur. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Maulana ya sami'u du'ana bi hurma Sayyidah Khadijah imdi hawaijana. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Maulana ya sami'u du'ana bi hurma Sayyidah Fatimah najina ya Rabbana. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Maulana ya sami'u du'ana bi hurma Sayyidina Al-Mustafa taqabbal du'ana. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh